Sahabat Tani, pertanyaan subscriber pada kolom komentar akan saya jawabkan pada video ini supaya bisa lebih banyak orang yang dapati informasinya. Maka bersama saya Rizal Ansar, inilah video Q&A episode yang ke-21. BIM! Dan kita mulai dengan pertanyaan yang pertama. Assalamualaikum Bapak, salam sehat untuk Anda. Seberapa pentingkah memberikan pemupukan dasar? Mohon dijelaskan. Oke, baik, seberapa pentingkah memberikan pupuk dasar gitu ya sahabat tani. Nah, maka coba jawab dulu pertanyaan saya berikut ini. Kalau seandainya teman-teman mau bikin bangunan, kira-kira nih seberapa penting sih kira-kira yang namanya pondasi? Gitu juga ya sahabat tani sama pupuk dasar. Maka supaya pemupukan dasar Anda jadi lebih tepat, ada beberapa tips yang perlu Anda ketahui. Yang pertama, pastikan pupuk dasar yang Anda berikan itu memiliki kandungan bahan organik. Anda bisa pakai limbah dari hewan misalnya, atau kompos dari sisa-sisa bahan organik misalnya, atau lagi arang dari bakaran sekam misalnya, atau bahkan BLF ya sahabat tani, atau singkatannya adalah Black Liquid Fertilizer. Nah itu juga boleh loh ya sahabat tani. Yang penting harus mengandung bahan organik. Dan peran dari bahan organik di sini selain dapat menjuburkan tanah secara fisik, juga dapat memberikan rongga ya sahabat tani yang memungkinkan tanah kita dapat menyimpan air dan juga udara. Kemudian dapat juga meningkatkan nilai kapasitas tukar kation tanah, juga jadi loh tempat hidup bagi mikroorganisme yang hidup di dalam tanah. Kedua, pastikan bahan dasaran itu dapat menetralkan pH tanah. Dan sebelumnya kami menggunakan kapur dolomit. Tapi karena harga itu makin tahun makin naik, maka kita ya sahabat tani barang teman-teman di sini itu udah nggak pakai lagi, tetapi sudah mensubstitusinya dengan menggunakan bahan olahan kapur bangunan sebanyak 3,5 kg yang dicampurkan dengan blenderan jeruk dan didiamkan selama 24 jam. Dan setelah 24 jam maka siap buat diaplikasikan. Dan buat Anda yang bertanya apakah jeruk apa aja itu bebas, nah itu bebas kok ya sahabat tani. Ada jeruk asam kayak kami ini boleh, kemudian ada jeruk purut juga boleh, bahkan jeruk nipis juga boleh gitu ya sahabat tani, asal jangan menggunakan jeruk Thailand. Kenapa? Karena kemarin kalah 5-2 gitu ya sahabat tani ya enggak. Dan dosis aplikasi Thailand. Dan dosis aplikasinya buat penyiraman lahan pertanian itu antara 10-25 ml per liter airnya, tergantung dari seberapa rendah pH tanah Anda gitu ya sahabat tani. Dan untuk aplikasi sulan buat disemprotin misalnya itu bisa kisaran 80-150 ml per tangki 16 liternya gitu loh. Dan buat Anda yang bertanya seberapa efektif ya enggak? Nah, sangat-sangat efektif ya sahabat tani. Nah, ini adalah contoh aplikasinya yang kami campurkan sama BLF ya sahabat tani, dan aplikasinya cuman disiramin pada bedengan sebelum ada tanamannya. Dan buat Anda yang belum tahu apa itu BLF, nah silakan ya sahabat tani tonton pada video yang ini. Pupuk dasaran paling kuat di bumi yang dibuat dengan modal cuman Rp10.000 gitu ya sahabat tani. Dan total buat tanaman 1.500 pohon itu modalnya nggak nyampe Rp50.000 loh ya sahabat tani. Coba hitung deh, kapur bangunan cuman butuhnya 3,5 kg dan ini cuman sekitar 10 ribuan gitu ya sahabat tani. Kemudian BLF cuman nimbas sendiri gratis kayak gitu loh, cuman modal bioaktivator sama gula kayak gitu ya sahabat tani buat fermentasi. Nah udah itu aja deh, dan totalnya tuh gak nyampe 50 ribuan ya sahabat tani, cukup buat dasaran 1.500 tanaman. Mantap apa mantap banget. Dan tips yang ketiga buat Anda yang pakai jenis pupuk kimia sebagai dasaran, maka tipsnya adalah gunakan pupuk yang sifatnya adalah slow release, yang artinya adalah lambat dalam pelepasannya. Dan kalau ciri pupuk yang slow release itu ya sahabat tani, kalau misalnya Anda siram air, nah kalau dia nggak
nggak mudah larut, nah itu termasuk pupuk yang pelepasannya itu lambat gitu loh. Sehingga bisa menyediakan unsur hara dalam jangka waktu yang lebih panjang. Nah, jadi ya sahabat tani, 3 hal tersebut adalah tips yang kami praktekkan sebagai dasaran. Ternyata sangat-sangat efektif dan juga murah gitu ya sahabat tani. Dan alhamdulillah bisa menekan biaya produksi antara ratusan sampai jutaan rupiah. Mantap. Pertanyaan yang kedua, apa perbedaan kapur dolomit dengan kapur bangunan? Ini udah pernah dijelasin nggak gitu ya sahabat tani? Oke, saya jelasin lagi supaya lebih detail kayak gitu kan. Nah, kapur dolomit memiliki rumus kimia yaitu CaMgCO32, di mana kandungannya adalah CaCO3 atau kalsium karbonat dan juga MgCO3 atau magnesium karbonat. Sedangkan kapur bangunan itu kapur gamping kayak gitu ya sahabat tani, yang diproses lagi dengan cara tertentu sedemikian rupa sehingga teksturnya menjadi jauh lebih halus dan juga lebih mudah larut di air gitu ya sahabat tani. Dan secara rumus kimia dia itu CaO gitu ya sahabat tani, atau kalsium oksida gitu loh. Dan ketika CaO ini direndam sama air, maka rumus kimianya bakal berubah menjadi CaOH2 dengan pH larutannya yaitu 12. Lalu mungkin Anda bakal bertanya kayak gitu kan, ada nggak perbedaan antara kapur dolomit sama bangunan ketika dilarutkan di dalam air, ya nggak? Jadi ya sahabat tani, kebetulan kita pernah ngukur kayak gitu loh kemarin. Nah, secara pH larutan ternyata lebih bagusan atau lebih tinggian kapur bangunan. Tetapi, nah ada tapinya ya sahabat tani, kekurangannya karena pada dolomit itu rumus kimianya adalah CaMgCO32, di mana ada magnesiumnya. Artinya kalau kita pakainya kapur bangunan, maka pasti magnesium tidak termasuk sebagai dasaran. Artinya aplikasi pupuk dengan kandungan magnesium perlu lebih kita sering-seringin gitu ya sahabat tani pada saat tanaman masih masuk masa vegetatif. Dan ciri tanaman kekurangan magnesium, nah ketika kita lihat pada daunnya, maka kelihatan loh ya sahabat tani, daunnya warna kuning sedangkan tulang daunnya masih hijau. Nah, jelas kelihatan kalau tanaman tersebut sedang kekurangan unsur magnesium dan perlu kita tambahkan pupuk yang ada kandungan magnesiumnya gitu ya sahabat tani. Oke. Dan kita lanjut pada pertanyaan yang ketiga. Bapak, kalau larutan yang Anda buat dari campuran kapur bangunan dengan jeruk itu bisa bertahan 1 bulan, artinya benar-benar jadi solusi untuk petani. Apakah sudah pernah dicoba Bapak? Terima kasih. Oke ya sahabat tani, udah pernah dicoba nggak? Maka mari kita ya sahabat tani menuju lapangan. Nah, ini kita uji coba dulu ya sahabat tani before dan afternya. Dan ini adalah pH tanah sebelumnya. Dan ternyata dari hasil pengukuran 6,1 loh ya sahabat tani. Nah, dan kita coba ambil perlakuan dosis 20 ml per liter airnya. Kemudian aduk secara merata dan siramkan pada tanah. Lalu setelah 1 hari kemudian ternyata wow, pH-nya naik loh menjadi 6,4. Dan ini adalah aplikasi yang kami kombinasikan bareng BLF. Kemudian ketika usia tanaman 20 hari, nah artinya setelah 1 bulan gitu ya sahabat tani, setelah kita aplikasikan sebagai dasaran gitu loh, udah kena panas, udah kena hujan juga gitu loh, ternyata pH-nya adalah 6,5. Nah, artinya mantap apa mantap banget coba. Jadi ya sahabat tani, silahkan setelah ini praktek gitu ya sahabat tani, mudah-mudahan dapat menekan biaya produksi Anda jadi seminimal mungkin gitu ya sahabat tani. Oke, dan kita lanjut pada pertanyaan yang keempat. Jeruk kan mengandung asam sitrat Pak ya, artinya bisakah jeruk diganti dengan asam sitrat mengingat harga jeruk di sini tergolong mahal? Terima kasih. Tujuan dari pemberian jeruk adalah untuk mengambil asam sitratnya yang dapat membantu mempercepat penyerapan dari kalsium.
Maka kalau menggunakan asam sitrat sendiri mungkin aja nggak jadi masalah gitu ya sahabat tani. Karena memang kami belum pernah nyoba gitu ya sahabat tani. Kebetulan di sini jeruk asam itu tinggal ambil gratis gitu ya sahabat tani. Dan menurut sebuah jurnal disebutkan kalau jeruk macam kayak jeruk nipis misalnya, kemudian jeruk lemon dan sejenisnya gitu ya sahabat tani, mengandung 7% asam sitrat. Lalu anggaplah misalnya sebiji gitu ya sahabat tani beratnya antara 150 sampai 180 gram gitu ya sahabat tani. Artinya kandungan asam sitratnya adalah 10,5 sampai 12,5 gram. Dan kalau kita butuhnya 20 biji maka kebutuhan asam sitratnya sekitar 200 sampai 250 gram yang murni gitu ya sahabat tani. Cuma karena kami sendiri belum pernah mencoba menggunakan asam sitratnya secara langsung, maka alangkah baiknya coba dulu dalam skala yang lebih kecil. Misalnya Anda bikin larutan yang kebutuhan kapur bangunan itu 350 gram dulu gitu ya sahabat tani. Dan kalau pakainya jeruk seharusnya Anda butuhnya sebanyak 2 biji sedang, ya enggak? Dan sesuai konversi tadi 10 gram asam sitrat per bijinya, maka nanti tambahin aja 20 sampai 25 gram asam sitratnya. Lalu coba aplikasikan pada tanaman Anda dengan dosis 7 sampai 10 ml per liter airnya. Bisa kocor, bisa juga semprot ya sahabat tani. Kalau ternyata dalam beberapa hari kemudian ternyata tanaman Anda tidak menunjukkan gejala yang negatif atau justru tambah bagus pertumbuhannya gitu ya sahabat tani, maka silakan aplikasikan pada semua tanaman dan juga lahan pertanian Anda dari campuran tersebut yang diperbanyak gitu ya sahabat tani. Oke? Dan kita lanjut pada pertanyaan yang terakhir yang kelima. Kalau saya tidak punya pH meter, bagaimana cara saya mengetahui pH tanah saya asam atau tidak? Nah, maka saya punya beberapa solusi gitu ya sahabat tani. Dan yang pertama, kalau misalnya sudah diberi pupuk ternyata tanamannya nggak subur-subur kayak gitu ya sahabat tani, padahal kita udah tahu kan tanahnya udah gembur kayak gitu, udah banyak dikasih pupuk dasaran misalnya, tapi tetap aja nggak subur, kerdil kayak gitu ya sahabat tani, maka bisa jadi pH tanahnya adalah drop. Dan solusi yang kedua, Anda coba deh ya sahabat tani hubungi PPL Anda kayak gitu loh, karena pasti setiap desa pasti ada PPL-nya kayak gitu loh. Dan buat Anda yang bilang nggak ada, itu pasti ada loh ya sahabat tani. Atau coba deh datangin ke Balai Penyuluhan Pertanian setempat, karena ya sahabat tani saya yakin bahwa setiap Balai Penyuluhan Pertanian itu pasti memiliki pH meter. Maka silakan ya sahabat tani Anda minta PPL-nya untuk kunjungan dan pengukuran pH di tempat Anda. Atau solusi yang ketiga ya sahabat tani, dan ini yang paling banyak diterapin di sini gitu loh. Apa? Patungan gitu ya sahabat tani, misal 4-5 orang gitu loh buat beli alat pH meter, bisa secara online gitu ya sahabat tani, dan nanti pakainya bisa bergantian. Dan cara ini adalah cara yang paling ekonomis buat memiliki alat tanpa perlu biaya yang lebih mahal gitu ya sahabat tani. Dan pakainya kan nggak setiap hari juga kayak gitu loh, misalnya si A dulu pakai, kemudian besoknya si B lagi, kemudian gantian si C lagi, dan terus saja rolling gitu ya sahabat tani. Maka ini adalah cara yang paling ekonomis buat memiliki alat tanpa perlu membeli dengan biaya yang lebih mahal gitu ya sahabat tani. Nah, jadi itu ya sahabat tani jawaban saya dari beberapa pertanyaan yang paling banyak ditanya pada Q&A episode yang ke-21 ini. Mudah-mudahan bermanfaat, dan insya Allah kita bakal ketemu lagi pada video-video lainnya di channel ini. Silahkan klik tombol jempolnya yang banyak gitu ya sahabat tani, dan share video ini biar manfaatnya lebih besar lagi. Terima kasih. Saya Rizali Ansar, petani cerdas, pertanian maju jaya luar biasa. Saya akhiri dengan ucapan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.